ngangon jampe-jampe, dan juga punya bererong. Semua barang itu diolesi tai, kayak kerbau gitu loh Sultan. Mus, mus, mus. Weh, semetan kumpul yuk ngerti jadi dinijak saya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu ini ibu 3 anak dan suaminya ini merantau ke luar desa. Gek Putu berasal dari desa yang sangat terpelosok dan kone. Menurut Gek Putu ya, di desanya ini susah sekali mencari pekerjaan. Orang-orang yang berasal dari desanya Gek Putu akan memburuh ke desa tetangga. Tapi karena di rumah Gek Putu punya anak yang masih kecil dan juga mertua yang cukup tua, dia itu kayak tidak bisa mencari pekerjaan harian di luar desa. Nah karena itu semeton, setiap hari Gek Putu dari pagi sampai siang akan silih berganti pergi ke rumah warga sekitar untuk menjadi ART panggilan. Kadang dia mencuci, nyetrika, ataupun sekedar membantu membersihkan kamar atau mungkin halaman rumah warga sekitar. Gek Putu sudah bekerja seperti ini selama bertahun-tahun dan juga itu ya lumayan banyak gitu loh semeton untuk ongkosnya. Nah waktu itu semeton di desanya Gek Putu adalah satu keluarga yang kayak keluarganya itu terkenal banget OKB. Si keluarga ini kita sebut saja nama menantunya si Mawar. Si Mawar ini konon katanya berasal dari desa tetangga. Dan setelah Mawar menikah dengan keluarga itu, kita sebut saja nama keluarganya ini keluarga si Pak Dea. Kok tiba-tiba perekonomian keluarganya Pak Dea langsung melejit. Yang tadinya Pak Dea biasa-biasa saja, tidak kaya ataupun tidak miskin. Tapi setelah si Mawar menikah dengan anaknya Pak D, kita sebut saja namanya Beli Gede anaknya Pak D. Ingat namanya sebetulnya. Kok sepertinya keluarganya Pak D tuh benar-benar cus. Baru sekitar 7 tahun menikah, si Pak D sudah bisa merenovasi rumah dan juga merajan. Tapi keng-keng kadang menduke. Ketika Mawar melahirkan anak pertama, istrinya Pak D jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Dan karena itu konon katanya warga bergosip bilang apa jangan-jangan si Mawar ini menikah dengan Beli Gede, ngangon jampe-jampe dan juga punya bererong. Kok bisa? Baru sekitar 6-7 tahun menikah ya, si Mawar dan juga suaminya bisa sekaya raya itu. Nah sebenarnya Gek Putu tipikal jelema yang sangat tidak suka untuk bergosip, tapi pete-pete seperti itu hampir setiap hari Gek Putu dengar. Kalau dia beli makan mendengar ibu-ibu bergosip seperti itu. Bahkan pernah semeton Gek Putu kan pergi nih ke pasar ya yang ada di desanya. Si Mawar ini kan lewat nih naik mobil dengan si Pak D dan juga dengan suaminya si Beli Gede. Puih semeton, warga sekitar yang ikut berbelanja di pasar itu dengan si Gek Putu, aduh, tahu nggak sih, itu loh si Mawar menantunya si Pak D, itu loh si Mawar istrinya si Beli Gede, kene gitu. Banyak sekali pete-pete aneh yang memang sengaja kayak dibahas oleh warga sekitar tentang kenapa kok bisa Mawar setelah menikah ke keluarganya Pak D langsung juk. Yang padahal menurut si Gek Putu ya, Mawar itu menikah dengan banyak banget bekal. Mawar menikah dibekali mobil, sepeda motor, dan kone Mawar ini dari Bajang punya bisnis. Jadi menurut Gek Putu itu tuh wajar. Tapi kadang warga desa tuh kayak kok kene gitu loh semeton. Menurut si Gek Putu, Mawar ini baik sekali semeton. Karena Mawar ini biasanya ya berlangganan seminggu 3-4 kali akan minta tolong kepada Gek Putu untuk membersihkan rumahnya si Mawar. Sering sekali semeton. Nah Gek Putu ini biasanya kan digaji seminggu sekali. Dan setiap kondisi Gek Putu ini gajian, Mawar selalu memberikan bonus. Kadang juga si Gek Putu diberikan makanan dan juga kayak kok bisa gitu loh warga desa berdesas-desus seperti itu, yang padahal si Gek Putu ini kayak merasa Mawar tidak seperti itu. Nah suatu hari sebetulnya si Mawar ini bilang kalau dia itu akan pergi sekitar 2 bulan ke desa tetangga untuk mengembangkan bisnisnya di sana dengan suami dan anaknya. Dan si Gek Putu ini diberikan tanggung jawab untuk mengurus si Pak D. Karena Pak D ini kan istrinya sudah meninggal dunia gitu loh. Jadi kayak pedalemu tekan di Mawar kalau harus sendirian di rumah.
Gek Putu bertugas dari pagi sampai sore untuk mengurus apapun itu kebutuhannya si Pak D, dan sore jam 5 itu dia boleh pulang. Tentu saja dengan gaji 2 kali lipat yang biasanya didapatkan oleh si Gek Putu. Ya tidak membuang kesempatan dong. Nah, waktu itu juga ada perjanjian. Kalau Gek Putu mau menginap di rumahnya Mawar dengan suami ataupun anaknya, boleh. Dan boleh makan di rumah karena ya di rumahnya si Mawar ini sudah ada CCTV. Jadi ya bisa mantau gitu loh. Dengan perjanjian seperti itu, setiap hari jam 9 sampai jam 4 sore. Gek Putu akan datang ke rumahnya Mawar, membersihkan rumah, memasak untuk si Pak D dan juga untuk sembahyang. Di rumahnya Mawar ini itu tuh 5 kamar, ya. Kamar anak-anaknya si Mawar 2, kamarnya Mawar dan juga kamarnya si Pak D. Adalah satu kamar yang konon katanya itu tuh kayak kamar suci. Di kamar suci itu ada banyak banget lemari kaca, tempat perabotannya si Mawar untuk sembahyang. Dan memang semeton, si Mawar bilang pada Gek Putu, tidak usah masuk ke kamar suci, silakan bersihkan ruangan yang lain saja. Dan Gek Putu pun kayak oke-oke saja. Setiap hari si Gek Putu akan datang jam 9 pagi, pulang jam 4 sore dengan kedua anaknya. Dan waktu itu juga semeton ya, menurut Gek Putu, makanan tuh banyak banget ada di dapur yang memang disediakan oleh si Mawar untuk si Gek Putu. Gek Putu juga setiap hari mengelak badannya Pak D, karena waktu itu konon katanya Pak D sudah sakit-sakitan. Pak D tuh udah kayak pikun-pikunan dan juga menggunakan pempes. Karena kalau si Pak D tidak menggunakan pempes, dia itu kayak entah meju ataupun ngejah di sembarang tempat gitu loh semeton. Nah, suatu hari semeton seperti biasa, itu tuh hari Minggu, si Gek Putu datang jam 9 pagi ke rumahnya si Pak D, dan kebetulan waktu itu dia datang bulan dan tidak sembahyang ya. Setelah membersihkan rumah, si Gek Putu memandikan si Pak D, kemudian menyuapi makan. Tapi Kenka dan Unduke itu tuh pertama kalinya si Gek Putu datang ke rumahnya Mawar tidak sembahyang. Kok dia tuh merasa sepertinya Pak D tuh cuma melamun. Dan berkali-kali bertanya kepada si Gek Putu, "Kamu siapa? Siapa nama orang tuamu? Kamu dari mana? Kamu ngapain di sini? Kok kamu di rumah saya?" Tumben banget si Pak D kayak pikunnya itu kumat. Yang padahal selama beberapa hari belakangan itu Pak D tidak pernah kumat gitu loh semeton. Nah, berkali-kali semeton Gek Putu menjelaskan siapa dia, anaknya siapa, istrinya siapa. Dan saat itu ya, kok tiba-tiba si Pak D ini menangis merengek seperti anak kecil sampai berak. Waktu itu ya, si Gek Putu kan sedang membersihkan halaman rumah. Kok anak keduanya berteriak, "Ibu, ibu, sini, sini. Ini si kakek berak, buka pempes, buka pempes." Nah, biasanya Pak D ini kan selalu menggunakan pempes. Dan Pak D itu tipikal orang tua yang sangat baik semeton, tidak pernah berulah seperti itu. Tapi dan unduke, waktu itu Pak D dengan sengaja membuka pempesnya, tidak menggunakan baju sama sekali, kemudian berjongkok meju di dalam kamar. Dan bukan cuma itu saja, semua tainya itu dioles-oleskan di tembok, di TV, di kasur, di lemari. Dan satu kamarnya Pak D itu kan lumayan mewah ya untuk takaran orang tinggal di kampung. Semua sudut, semua barang itu diolesi tai. Baunya semeton. Dan juga tidak cuma itu saja, Pak D juga kencing di atas tempat tidurnya. Waktu itu Gek Putu, kok gini? Kok tumben Pak D kambuh separah itu semeton. Semeton Gek Putu langsung tai ke polo. Dia tuh heran banget, ini tuh ada apa dengan Pak D. Tapi dengan sabar dia membersihkan kamarnya si Pak D. Itu sekitar 3 jaman sampai baunya tuh benar-benar hilang. Dan saat itu kedua anaknya si Gek Putu ini memang dijemput oleh mertuanya. Nah, otomatis dong di rumah itu cuma ada Gek Putu dengan si Pak D. Ketika Gek Putu sudah bersih nih, selesai membersihkan kamarnya si Pak D, kok Pak D tidak terdengar dimanapun. Gek Putu mencari ke kamar mandi, halaman belakang, halaman depan, tidak ada. Dan ketika itu ada suara piang, seperti ada suara kaca yang pecah. Dan ketika Gek Putu masuk ke dalam rumah,
kok dia melihat pintu kamar sucinya si Mawar itu terbuka. Dan ketika dia mengintip, di dalam kan lampunya itu mati. Dan kok Pak D berdiri di sana tanpa menggunakan sehelai benang pun sedang menghidupkan lilin. Itu pertama kalinya si Gek Putu melihat isi dalam kamar sucinya si Mawar sejelas itu. Kalau dulu dia kan cuma kayak mungkin lewat sedikit saat Mawar sembahyang di sana, tidak pernah sejelas itu gitu loh. Tapi waktu itu semua si Gek Putu kan inget ya kalau dia tuh dilarang masuk ke dalam kamar suci itu oleh si Mawar karena kan di sana ada CCTV. Tapi berapa kali kadang si Gek Putu, Pak D sini keluar. Tapi Pak D tuh cuma diam, memandang ke arah altar yang ada di kamar suci itu. Di kamar suci itu ada sebuah batu, kiri kanannya itu ada lilin merah. Dan di samping batu itu terlihat ada canang yang seperti sudah mengering. Si Pak D tanpa menggunakan sehelai benang pun berdiri bengong. Boom! Kaget ya. Melihat ke arah batu itu tanpa bergerak sama sekali. Dan ternyata di dalam kamar suci itu ada CCTV sementara. Puluhnya Gek Putu kebengan sekebeng-kebengnya dan berpikir, untuk apa ada CCTV di dalam kamar suci? Kan di dalam kamar suci itu tidak ada barang berharga. Tapi ya karena Pak D itu tidak mau keluar, terpaksa Gek Putu masuk ke dalam kamar suci yang harusnya seperti yang kita tahu. Menurut kepercayaan kita, kalau ada wanita yang sedang itu kan pantang banget masuk ke area suci seperti pura atau mungkin kamar suci seperti itu. Tapi waktu itu kalian nunduk Gek Putu takut nanti jangan sampai si Pak D berak di sana. Jadi dia tuh kayak lupa kalau sedang datang bulan. Gek Putu berlari masuk kemudian ngedeng si Pak D keluar dari sana. Gek Putu ingat banget. Setelah dia menarik badannya Pak D keluar dari kamar suci itu, Gek Putu belum menutup pintu. Setelah itu, Gek Putu memandikan Pak D menggunakan pampers kemudian menidurkan Pak D. Itu tuh sudah tidur Pak D semeton. Nah, setelah itu Gek Putu ingat dia harus menutup kembali pintu kamar suci. Dan anehnya semetonnya, itu mungkin jeda 30 menit saat Gek Putu mengeluarkan si Pak D dari kamar suci itu. Tapi saat si Gek Putu keluar dari kamarnya Pak D ya, dia kan mau menutup pintu kamar sucinya si Mawar. Tapi pintu kamar suci itu sudah tertutup rapi. Iya, sudah tertutup rapi semeton. Dan ketika Gek Putu mencoba untuk mendorong pintu itu, sepertinya pintu itu sudah terkunci. Aneh semeton. Dan ketika Gek Putu berbalik badan ya, entah itu nyata atau tidak, di belakang badannya Gek Putu itu ternyata kunci dari pintu kamar suci itu ada di lantai. Duh semeton, tiba-tiba Tuhan merinding saya semeton. Iya. Nah waktu itu Gek Putu sudah mulai merasa kok sepertinya ada yang salah. Nah rumahnya Mawar itu kan lumayan besar. Di samping kamar suci ini adalah kamarnya si Mawar. Dan ketika si Gek Putu akan mencoba untuk keluar dari rumah itu untuk menuju ke dapur, kan melewati nih kamarnya si Mawar. Ini kamar suci, ini kamarnya Mawar. Di sini ruang tamu. Kemudian kayak langsung mengarah ke lorong untuk menuju ke pintu utama dari rumahnya si Mawar. Otomatis dia melewati kamarnya si Mawar. Baru saja 2 langkah Gek Putu kayak akan melewati kamarnya si Mawar. Kok Gek Putu mendengar seperti ada suara kayak kerbau gitu loh, seperti ngus. Gimana aja kerbau ketika menarik napas, menghembuskan napas, kemudian ketepek. Kan seperti ada suara napas dan juga suara lonceng terus teman-teman. Itu tuh benar-benar berkali-kali didengar oleh si Gek Putu. Dan juga ada suara, iya, seperti ada suara ketukan dari dalam kamarnya si Mawar. Karena Gek Putu ya takut ya penasaran juga. Dia pun kayak mendekatkan kupingnya dan juga menempelkan kupingnya itu di pintu kamarnya si Mawar. Dan itu tuh semakin keras teman-teman. Tuk ketepek. Tuk ketepek sampai pintu kamar itu kayak bergetar gitu loh. Nah waktu itu Gek Putu kayak kok takut
takut gitu loh. Tiba-tiba dia merasa di dalam rumahnya Mawar tuh kayak kok beda auranya, kayak merinding. Dan dia juga seperti merasa dari arah belakang ada sosok tinggi besar yang kayak menatap dia. Nah waktu itu karena saking takutnya sebetulnya, si Gek Putu pun keluar dari kamarnya. Karena Gek Putu kayak merasa ini tuh sudah tidak beres, dia pun keluar dari ruang tamu, kemudian masuk ke dalam dapur. Kebetulan semeton di samping dapur itu tuh ada kayak gudang kecil tempat barang-barangnya si Mawar. Nah di dalam gudang itu kok Gek Putu juga mendengar tuk 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 seperti suara ketepekan kerbau gitu. Nah tiba-tiba HP-nya si Gek Putu berdering, ternyata si Mawar nelpon dan Mawar marah-marah di HP. Kenapa? Mau Gek? Kok barusan masuk ke kamar suci? Kenapa? Apa yang mau Gek cari? Gek Putu menjelaskan di HP kan. Tadi Pak D masuk ke sana. Jadi saya terpaksa masuk ke kamar suci dan juga mengeluarkan si Pak D. Dengan lantang dan keras, Mawar bilang, tadi saya lihat di CCTV tidak ada Bapak masuk ke sana. Dan kenapa kok Mbak Gek menerobos masuk? Kenapa Mbak Gek bergerak seolah-olah sedang ngomong dengan seseorang yang padahal di sana tidak ada siapapun? Menurut kesaksiannya Mawar ya, dia tadi kan ngecek CCTV. Dia tuh melihat si Gek Putu masuk, tapi seperti berbicara sendiri dan juga bergerak seperti menarik seseorang yang padahal Mawar melihat di rekaman CCTV itu tidak ada siapapun, hanya ada Gek Putu di sana yang dengan lancang masuk ke dalam kamar suci yang padahal itu kan sudah dilarang oleh si Mawar. Sebentar. Gek Putu tuh kayak bingung karena Gek Putu tidak percaya. Dia pun meminta coba kirimkan rekamannya. HP dimatikan. Beberapa menit kemudian teng, adalah pesan masuk dan di rekaman CCTV itu memang benar. Yang terlihat di dalam kamar suci itu cuma si Gek Putu dan tidak ada sosok si Pak D. Semeton. Aduh saya merinding loh. Semeton. Gek Putu langsung lemas, dia pun langsung terduduk. Dan saat itu kan si Gek Putu masih ada di dalam dapur. Gek Putu langsung pesupluk pidit semeton, bulun jit, bulun sipah, bulun cunguh, bulun pek, merinding disku. Pokoknya kengken kadek unduknya waktu itu Gek Putu benar-benar merasa aduh takut gati. Nah saat itu dia kan bawa sepeda motor sendiri ini ya, pergi ke rumahnya si Pak D. Itu tuh baru sekitar jam 3 sore, kan 1 jam lagi dia harus pulang. Karena takut semeton, Gek Putu duduk di halaman dan kayak nunggu waktu, aduh bisa 1 jam nih dia mau pulang. Pokoknya aura di rumahnya Mawar tuh berbeda banget dan kengken keadaan unduke. Ketika si Gek Putu melihat ke dalam rumah, kok seperti ada orang yang berdiri di depan kamar suci. Itu tuh siluet Pak D. Tapi ketika si Mawar masuk ke kamarnya Pak D masih duduk menonton TV sebentar. Iya. Dan suara di gudang dan juga suara di dalam kamarnya si Mawar, tuk tuk tuk, tentong tentong tentong, kayak suara napas binatang itu loh semeton. Semeton karena sudah sangat takut ya. Itu tuh baru jam 3:30 sore. Gek Putu langsung pulang dan menelpon si Mawar bilang tidak mau lagi menjaga si Pak D. Jadi tolong Mawar segera pulang untuk menjaga mertuanya. Tapi Mawar marah-marah semetonnya. Kamu nih udah melanggar pantangan, gak boleh masuk ke kamar suci. Sekarang kamu lepas dari tanggung jawab. Pokoknya Gek Putu udah takut banget semeton. Dia tuh berpikir apa jangan-jangan gosip-gosip tetangga tentang Gek Putu yang punya pesugihan itu benar semeton. Nah waktu itu akhirnya semetonnya besoknya si Beli Gede suaminya Mawar pun pulang dengan anak-anak mereka dan menggantikan si Gek Putu untuk menjaga si Pak D. Setelah hari itu semeton si Mawar tuh kayak ngamuk kesana kesini menceritakan si Gek Putu katanya tidak bertanggung jawab, sudah digaji pulsa, tidak mau menjaga mertuanya. Banyak banget pete-pete jelek yang diucapkan oleh si Mawar ke masyarakat sekitar. Tapi ya Gek Putu sudah kadung takut.
takut semeton. Itu loh masih siang, sudah seseram itu. Apa kabar kalau, aduh pokoknya Gek Putu benar-benar kapok. Setelah hari itu, Gek Putu tidak mau lagi bekerja di rumahnya si Mawar. Entah ditelepon, entah dikasih gaji berapa kali lipat pun dia sudah benar-benar takut semeton. Waktu itu Gek Putu berpikir, itu tuh apa ya semeton? Dan kenapa di rekaman CCTV itu ya tidak ada Pade? Apakah Gek Putu melihat penampakan atau apa semeton? Lalu saya juga merinding. Dari awal saya nonton ceritanya si Gek Putu ini ya saya tuh merinding. Sampai sekarang saya juga tetap aja merinding semeton. Iya. Nah, inilah cerita dari si Gek Putu tentang pengalamannya yang pernah, entah itu penampakan atau halusinasi, yang dia lihat di rumah majikannya ketika menjadi ART panggilan. Dari sini Gek Putu berpikir mungkin saja gosip-gosip Pisage itu adalah fakta yang mungkin belum terbukti. Jadi jangan sekali-sekali untuk meremehkan apapun itu gosip di luar sana, karena kita tidak pernah tahu semeton. Entah apa yang akan terjadi. Sebelumnya untuk Gek Putu sukses membangun untuk ceritanya, dan astung kalinya Gek Putu selamat ya. Untung saja Gek Putu tuh kayak suut megay di sana sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sukses sekali dan terima kasih untuk ceritanya yang luar biasa. Ngai bulun jit, bulun pek, bulun cungho merinding disco ini untuk semeton kengken. Untuk kalian itu tuh apa semeton? Apa jangan-jangan Gek Putu terlalu capek? Atau memang nyata? Video last, tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita berbayar saya selanjutnya. Dadah.